seorang wanita bisa memberikan dampak yang besar untuk sekitar. Nggak cuma cantik, tapi juga pintar dan bermanfaat. Apa yang saya rasain, kebahagiaan yang saya punya, bisa saya bagiin untuk kita hidup di dunia ini, nggak cuma kita aja isinya. Itu seru banget sih. Dan dirimu excited ya kalau diajak kayak gitu ya? Oke, nanti saya ajak ya. Super sekali Sobat Baik ini dari Putri Indonesia Jawa Barat 2020. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Baik? Kembali dengan saya Yogi Ahmad Fajar di The Podcast di Jabar TV. Kali ini episode kali ini spesial karena kita kedatangan seorang putri. Wah, putri apa? Putri salju? Oh bukan. Putri Indonesia Jawa Barat 2020. Halo, apa kabar? Halo, Kak Jan Natasha Kurniasari. Ya, halo Kak Yogi ya. Yogi ya. Kak Yogi, ya Allah, saya dipanggil Kak Yogi sekarang. Biasanya nama Kak dong Yogi, atau ya. iya. Enggak, biasanya Kang Yogi. Oh Kang, oke. Oke. Maaf. Gak apa-apa, Kak Jan. Jan, saya panggilnya Jan aja ya. Jan Natasha Kurniasari. Jan Natasha, Kak Jan ini Putri Indonesia Jawa Barat 2020. Ya. Ya dari Jawa Barat ya, dari Jawa Barat terpilih ya. Kak Jan, saya baru tahu nih bahwasanya Putri Indonesia Jawa Barat 2020 ini Kak Jan. Waduh. Serius, karena saya sudah lama nggak mengikuti ajang-ajang pageant ya. Ini pageant kan? Maksudnya kontes beauty pageant ya. Dulu-dulu kan kayak Artika Sari Devi, terus siapa lagi? Maria Selena dan sebagainya. Sempat mengikuti, tapi sekarang udah ini, dan tahu-tahu walah, dari Jawa Barat ternyata udah beres ya. Pertama udah beres. Kedua, berprestasi saat ajang awal Maret kemarin ya, sebelum Covid ya, itu terpilih sebagai Putri Indonesia Berbakat 2020 ya. Bisa diceritain kayak gimana tuh bisa terpilih jadi Putri Indonesia Berbakat 2020? Kalau untuk ceritanya sebenarnya panjang ya. Dan saya di sini mau berterima kasih dulu ya sebelum bercerita, karena saya ngerasa banyak banget yang bantu saya, entah itu dari awal sampai beres, itu banyak banget orang-orang yang baik menurut saya. Nah, waktu kontes itu dari awalnya ya, ini saya pertamanya memutuskan dulu harus pilih bakat apa yang bisa menarik orang, tapi luar biasa gitu ya, nggak cuma nari biasa, nggak cuma nyanyi biasa, tapi lebih dari itu. Terus ada teman saya yang menyarankan tari kontemporer aja gimana. Oh ya udah, oke ya, karena waktu itu saya punya basic di balet meskipun hanya sedikit ya. Punya basic lah ya. Punya basic ya. Jadi saya ya tahu lah ya sedikit-sedikit. Nah, waktu itu saya diajarin sama anak ISBI. Jadi ISBI itu apa? Sobat Baik mungkin ada yang belum tahu ISBI itu apa? Mungkin Kang Yogi bisa menjelaskan. Oh, institut ya, Institut Seni Budaya Indonesia. Oke. Nah, di situ ini namanya Kak Nda ya. Jadi dia itu memang sudah terkenal cum laude ya. Jadi di situ saya request ke dia gimana tarian yang wah gitu ya, mencampurkan bau-bau tradisional dengan bau-bau internasional gitu ya. Jadi menggabungkan tarian gerakan Sunda dengan gerakan balet. Oh, tradisional sama modern di combine ya? Iya, di combine. Nah, waktu itu memang waktunya dari Putri Indonesia ditentukan 2 menit saja. Terus 2 menit. Cepet amat ya 2 menit ya? Iya, karena kontestannya banyak. Nanti keburu besok lagi. Iya, terus Kak. Nah, terus waktu itu saya bawain tarian yang namanya Darang Ngibing Nu Asih. Itu menggambarkan gerakan dan kepakan sayap dari seekor burung dara atau merpati, yang artinya cinta, kasih sayang, dan perdamaian. Nah, di situ saya jujur ngerasa kontestan lain banyak banget yang bagus. Kak Jan merasa bagus sih yang lain. Insecure ya, insecure. Ya kira sih enggak, cuma saya ngerasa ya kalau mereka menang ya mereka layak. Oh, layak gitu. Ya, karena mereka benar-benar bagus. Dan di situ saya waktu mau naik, nervous saya tuh benar-benar hilang rasanya ya, kalau boleh jujur ya. Sebelum naik panggung tuh udah gimana kalau lupa gitu ya. Tapi begitu naik panggung, just hilang. Yang ada di pikiran saya cuma saya nggak boleh nervous, saya nggak boleh malu-maluin karena saya bawa nama Jawa Barat. Saya harus kasih yang terbaik karena nama yang di sini yang saya bawa nggak cuma nama saya, tapi nama Jawa Barat, nama orang-orang yang udah bantu saya juga.
Nah di situ ya puji Tuhan juga, Tuhan kasih kelancaran, Tuhan kasih berkat sehingga saya ngerasa benar-benar menikmati apa yang saya bawakan dan Tuhan percayakan untuk dapat gelar itu. Itu berdasarkan vote juri ya? Vote juri. Oke. Dari berapa peserta Putri Indonesia tuh? Intinya pesertanya? 39. Oh, setiap provinsi ada ya. Terpilih. Iya. Luar biasa, sobat baik. Ini Kak Jani berbakat sekali. Oh iya, Kak Jani ini selain berbakat, pinter, dokter ini. Kak Jani. By the way, dokter di mana Kak Jan? Saya saat ini dokter di Universitas Pajajaran. Jadi ada klinik di situ. Saya praktek di situ. Cuma kebetulan nggak setiap hari. Dokter umum ya? Dokter umum. Oke, dokter umum. Dokter umum. Ya biasa lah, praktek-praktek biasa ke pasien. Cuma ya ya karena COVID ini ya, jadi harus benar-benar menerapkan. Oh iya, ya, gitu. Sibuk-sibuknya dong ini ya COVID ya, aktivitas sebagai tenaga medis. Sebenarnya karena saya tinggal dengan orang tua, itu kan orang tua kelompok yang rawan juga ya. Betul. Terus di rumah juga ada anak-anak, jadi saya memang sengaja memilih tempat praktek yang saya prakteknya itu nggak terlalu sering gitu. Jadi misalnya seminggu sekali atau 2 kali, supaya saya nggak malah bawa penyakit ke rumah. Jadi saya membantu orang juga, tapi saya juga peduli sama keluarga saya juga. Betul. Gitu. Imbang lah ya, peduli orang lain, peduli keluarga sendiri. Pihak dalam juga. Gitu. By the way, ini kan Janita Kurniasari ini ikut, saya baca ya di portal-portal online ya. Nggak hanya tahun 2020 ini ya pernah ikut ya. Sebelum-sebelumnya juga ikut, tapi ya nasib belum berpihak gitu pada Janita Kurniasari. Bagaimana waktu itu, cerita dong, kok sampai mau lagi ikut, kayak yang nggak puas gitu. Saya pengen nyoba lagi. Apa yang bisa diceritakan kepada sobat baik semua ini? Jadi ceritanya pertama kali ikut itu tahun 2018. 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Oke. Dan sebenarnya kalau boleh jujur nih ya, saya udah pingin ikut waktu SMA. SMA karena waktu itu tuh ngelihat di TV, ya, waktu itu kan masih TV, ngeliat wah keren banget nih, maksudnya seorang wanita bisa memberikan dampak yang besar untuk sekitar. Nggak cuma cantik tapi juga pintar dan bermanfaat. Nah di situ saya pengen daftar, tapi saya ngerasa wah kalau saya daftar waktu SMA saya pasti ke Depak langsung gitu ya. Syaratnya emang nggak boleh SMA ya? Boleh, cuma banyak pendaftar lain yang memiliki background yang lebih bagus. Jadi saya memutuskan untuk saya harus punya nilai lebih dari yang lain. Waktu itu saya ikut pertukaran pelajar dulu. Saya memutuskan untuk saya harus bisa nih, harus punya nilai lebih dari yang lain. Nabung sesuatu dulu gitu ya. Biar ada nama nih jadinya kan. Ada modal ya. Ada modal. Yang pertama saya ikutan pertukaran pelajar waktu itu ke Brazil selama kurang lebih 10 bulan. Brazil. Bahasa Portugis dong ya? Betul. Bisa bahasa Portugis? Bisa dong. Apa bravo kayak gitu? Bravo ya bisa, atau enggak kalau misalnya conversation sehari-hari. Conversation ya. Gitu tuh misalnya, oi Kang Yogi to the bank. Gitu. Obrigado. Obrigado tuh apa ya? Obrigado tuh terima kasih. Terima kasih. Saya tahu karena saya suka sepak bola kayak Cristiano Ronaldo itu kan Portugis. Rata-rata dari bola ya. Ronaldo, terus siapa lagi? Neymar, Ronaldinho. Kak Jan ke Brazil ya? Di mana itu di Brazilnya? Nah waktu itu tuh saya ditempatkan di desa kebetulan. Desa bukan ibu kota provinsi ya? Iya. Tapi saya bersyukur saya ditempatkan di desa, jadi saya bisa belajar lebih banyak. Orang-orangnya pun saya ngerasa lebih welcome. Beda ya kalau misalnya orang kota sama orang desa ya sama, di Indonesia, kayak di Indonesia aja juga ya. Gitu. Orang desa itu dia nggak desa banget sih sebenarnya, dia desa tapi elit ya, biasalah di luar negeri gitu ya. Tapi mereka tuh benar-benar mau ngajarin dan benar-benar welcome ke kita, kekeluargaannya saya acungin jempol banget di situ. Dan saya menyarankan kalau misalnya ada teman-teman nih ya yang ada kesempatan untuk keluar negeri, belajarnya enakan sama anak kecil karena mereka tidak menyesatkan ya. Tulus. Dan dan mereka tuh ngajarinnya step by step. Jadi kitanya juga ngerti karena kan bahasanya itu dia punya objek yang feminin, punya yang maskulin. Jadi kalau misalnya laki-laki tadi bilangnya obrigado ya, tapi kalau perempuan bilangnya obrigada gitu. Kayak bahasa Jerman ya, Jerman, ada kayak maskulin, Prancis, ya Italia, mirip-mirip gitu. Jadi ya lumayan ya waktu itu belajar. Tapi saya bersyukur saya dikasih lingkungan ya itu tadi orang-orangnya baik. Terus ya banyak anak kecil, jadi saya lebih mudah belajar dan lebih cepat jadi untuk bisa gitu. Itu SMA kelas berapa itu ke Brazil? Kebetulan lulus SMA. Lulus SMA langsung ke sana. Belum langsung kuliah ya? Nah belum. Belum. Nah pertimbangan saya waktu itu, jadi saya itu
masuk sekolahnya itu terlalu cepat ya. Jadi karena di rumah ada banyak anak, ada 5 anak. Waktu itu papa 5 bersaudara maksudnya? Iya, 5 anak kecil maksudnya. Ya 5 bersaudara ya. Saya terakhir. Iya. Jadi mungkin papa mama mikirnya ya dimasukin sekolah aja dulu ya biar cepat. Nah, saya waktu itu masuk TK umur 3 tahun. Serius? 3 tahun TK? Itu. Anak saya 3 tahun sekarang. Berarti anak saya itu masuk TK? Iya itu lumayan ya. Cuma karena kita kan masih kecil nggak ngerti ya, jadi ya happy aja ya, mesti jadi dapet teman, jadi bisa belajar sambil main gitu. Umur 4 langsung masuk SD. 4 masuk SD dan itu langsung paham itu? Zaman dulu ya, jadi kelahiran berapa? Mohon maaf. 95. Iya. Oh itu kan tahun segitu mah masih agak-agak gimana gitu ya? Iya. Dan masih longgar kan peraturannya. Kalau sekarang kan 7 tahun ya, 7 tahun SD. Dan itu tuh nggak cuma suka ya, maksudnya selama perjalanan karena terlalu cepat sekolahnya ada juga bulian gitu. Karena orang-orang teman-teman ya lebih tepatnya mereka ngerasa ini masih kecil nih, jadi dibully waktu anak bawang nih. Iya nih, diajakin lah pokoknya. Ya tapi ya itu membuat saya bangkit juga. Jadi saya harus bisa jadi sesuatu gitu. Bukan karena saya ingin membuktikan untuk mereka ya, tapi untuk diri saya sendiri juga gitu. Selain ke Brazil kemana lagi? Kan tadi katanya, saya ikut beberapa ini nih ke Brazil atau ada negara lain yang cukup Brazil dirimu saja. Di Brazil aja, nanti tapi umur saya habis. Brazil terus langsung kuliah. Langsung kuliah ya, dan itu jadi modal lah ya, maksudnya bagi Anda gitu untuk nanti kalau saya ikut ajang pageant ini lagi, ajang pageant Putri Indonesia tuh mau bisa pede gitu ya, nggak seperti waktu SMA gitu. Apa nih yang saya bawa, value apa nih yang saya bawa nanti? Betul. Kayak gitu. Terus kan saya jadi punya tambahan bahasa satu lagi kan. Bisa bahasa apa aja? Portugis aja sih sebenarnya, cuma kan lumayan ya kalau misalnya kita bisa bahasa lain itu kan untuk tambahan nilainya juga lumayan gitu. Tapi seru sih. Berapa lama di Brazil? 10 bulan. 10 bulan? Hampir setahun ya. Orang tua gimana tuh 10 bulan? Nah itu waktu itu kan zaman 2011 ya, waktu 2011. Itu internet cukup susah ya. Mungkin ada, cuma mahal ya. Gak gampang mobile gitu kan, gampang harus ke PC dulu. Jadi waktu dulu karena saya orangnya seneng hal baru, jadi saya seneng waktu harus ke Brazil, kenal lingkungan baru itu. Homesick kalau ditanya pernah, cuma nggak sering karena saya ngerasa tujuan saya di situ kan saya ingin mengenal budaya mereka, saya pingin cari pengalaman. Jadi homesick itu cuma waktu awal-awal sebentar, setelahnya saya bangkit lagi gitu. Di sana homestay atau gimana? Jadi serunya tuh itu dari Rotary ya programnya. Rotary itu tipe-tipe AFS gitu-gitu. AFS apa sih? AFS juga nggak tahu. Jadi tipe program pertukaran pelajar. Kayak Amerika gitu ya? Ya banyak sih mereka kemana-mana gitu. Terus biasanya mereka buat anak SMA. Iya, kayak summer camp gitu ya? Kayak gitu. Tapi di sini tuh kita dikasih 3 keluarga. Jadi selama harusnya sih 12 bulan ya, cuma kan saya ngejar harus kuliah, harus ikut ujian untuk kuliah kan. Jadi tinggal sama 3 keluarga, terus setiap 3 bulan atau 4 bulan kita pindah. Itu seru sih sebenarnya. Satu sama lain. Iya benar. Terus kenal budaya mereka, tahu kebiasaan mereka. Ya itu seru banget. Itu modal ya buat pengalaman ya itu ya. Pengalaman. Ikut Putri Indonesia. By the way, motivasi utama ikut ajang Putri Indonesia apa buat Anda ini? Motivasi terbesar ya, saya pengen nih apa yang mau digapai gitu. Sampai 2 kali ikutan gitu. 3 kali. 3 kali ya. Itu tuh kan itu sesuatu. Ada sesuatu yang ingin dicapai apa buat Kak Jan ini? Karena saya bukan hanya jadi dokter yang cuma interaksi sama pasien. Saya ingin jauh lebih dari itu. Saya ingin bisa kasih dampak yang besar buat sekitar saya, bisa bantu orang-orang di sekitar saya dengan kemampuan yang saya miliki. Terutama kalau di bidang saya kan kedokteran, berarti saya concernnya di bidang kesehatan. Dan dengan platform Putri Indonesia, saya yakin saya bisa mendapatkan impian saya. Karena ya kita tahu kalau misalnya Putri Indonesia kan bukan sekedar title, bukan sekedar menjadi public figure, tapi kita harus kasih dampak kan buat mereka. Kita harus bisa melayani mereka, harus bisa menjadi contoh buat mereka. Jadi saya berharapnya dengan saya menjadi bagian di Putri Indonesia, ya sekarang saya Putri Indonesia Jawa Barat, saya bisa kasih dampak yang positif untuk mereka. Saya bisa menjadi contoh yang baik untuk didengar dan dicontoh gitu.
bahasa sekarang tuh influencer. Iya, tipe-tipe begitu. Jadi kalau sudah ada predikat gitu ya, Putri Indonesia Jawa Barat, setidaknya itu bisa dirangkul dan lebih didengar. Karena kan memang ini disupport oleh banyak pihak ya, termasuk pemerintahan ya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga support ya? Iya, support. Bu Atalia juga ya. Bu Atalia, terus yang sangat membantu juga dari Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata Provinsi ya. Provinsi Jawa Barat itu benar-benar bantu banget. Makanya saya juga karena mereka begitu baiknya sama saya dan saya cinta traveling, saya juga nantinya ingin membantu mereka juga gitu. Jadi saya ingin juga meningkatkan promosi Jawa Barat juga. Karena, iya itu tuh benar. Karena kan banyak banget ya wilayah, maksudnya daerah-daerah wisata yang belum orang tahu, padahal bagus gitu ya, terutama daerah Jawa Barat. Dan saya pingin pariwisata di Jawa Barat itu makin meningkat, siapa tahu ya go internasional kayak Bali gitu ya, kan kita nggak pernah tahu ya, pasang impian aja dulu ya. Iya, karena potensi sumber daya alam, pariwisata, budaya juga ya luar biasa. Kalau dikemas baik itu powerful, mantap banget. Mantap. Nah, tadi kan udah dapat nih bahwasanya Anda itu daftar ke Putri Indonesia, ajang Putri Indonesia tuh ingin memberikan sesuatu gitu. Iya. Karena dirimu kan lahir di Jawa Barat ya? Bandung. Di Bandung ya, orang Sunda lah, orang Sunda asli gitu. Nah, selama ini ada kendala apa atau ada tantangan apa sih selama proses mungkin dari kota dulu ya, dari provinsi dulu ya? Seleksinya provinsi kan? Provinsi. Terus ke nasional, gimana itu? Ada tantangannya, terus ada kendala apa yang harus dihadapi gitu? Kalau ditanya kendala, itu pasti ada ya. Dari awal sampai akhir, kemarin sampai nasional, itu kendalanya pasti ada. Entah itu kecil, entah itu besar. Dari tahun 2018, karena basic saya di kedokteran, jadi kan saya belum benar-benar mengenal beauty pageant ya. Jadi masih awam. Waktu itu yang harus saya perbaiki pertama, sampai sekarang sih saya sampai sekarang masih mencoba untuk belajar ya. Jadi bukan berarti saya sempurna, bukan berarti saya udah expert banget, bukan. Saya masih belajar. Pertama waktu itu di catwalk, karena saya kan basicnya bukan modeling ya, bukan seorang model. Jadi saya harus benar-benar belajar di situ. Itu cukup menjadi kendala ya untuk saya. Karena ya kalau di kedokteran kan kita biasanya jalannya cepet gitu ya. Jalan cepet tuh ini. Gusak-grusuk gitu. Apa IGD. Oh, cepet. Ini harus catwalk. Iya, harus catwalk. Kan lucu banget ya kalau ke pasien kita latihan catwalk gitu kan nggak mungkin ya, harus cepet kan. Nah, saya belum terbiasa dengan itu waktu itu. Jadi itu pertama catwalk saya harus pelajarin. Yang kedua itu public speaking. Jadi kalau kita ngomong ke pasien sama kita ngomong ke juri, audiens itu beda. Di situ saya belajar di DJRI waktu itu. DJRI. Jadi sekolah public speaking juga, beliau mengajarkan benar-benar dari awal. Saya perkenalan aja itu diajarin sama beliau. Jadi bagaimana cara memperkenalkan diri yang baik sehingga bisa kayak track gitu loh. Jadi first impressionnya bagus gitu ke kita. Iya, jadi nggak sekedar saya gini nggak, tapi ada step-stepnya, ada kayak bumbu khusus gitu loh. Gimana caranya? Saya diajarin juga gimana cara presentasi, gimana cara jawab pertanyaan-pertanyaan dari juri, itu dari beliau. Itu belajar yang kedua public speaking. Yang ketiga karena saya kurang mengenal, maksudnya kayak desainer ya, waktu itu kan ada syarat-syarat ya pasti, baik itu di provinsi maupun di nasional ada syarat, misalnya harus menyiapkan kostum ini. Sendiri itu ya? Itu sendiri, itu dari pihak kita masing-masing. Jadi kalau saya dari Jawa Barat, saya cari desainernya Jawa Barat dengan kain Jawa Barat dan lain-lain gitu. Saya bersyukur sih sebenarnya banyak orang-orang yang baik yang membantu saya mulai dari di provinsi sampai di tingkat nasional untuk mempersiapkan segala macam, mulai dari kostum-kostumnya dengan kriterianya dari Putri Indonesianya dan juga untuk portofolionya, karena kan kita harus punya portofolio kan untuk kita bisa dikenal, untuk orang bisa tahu kita kan kita harus punya portofolio foto dan lain-lain gitu. Itu cukup menjadi PR juga buat saya gitu. Wah, mantap ya. Jadi memang tidak mudah ternyata Sobat Baik untuk hidup mengikuti. Hidup itu perjuangan. Iya. Bahkan sempat 3 kali dan yang terakhir ini berhasil tembus ke nasional dan terpilih sebagai Putri Indonesia Berbakat 2020 dan Putri Intelijensia ya. Nah, itu maksudnya apa itu intelijensia ini? Wah, itu sebenarnya ini kayak psikotes. Iya. Jadi itu
Saya sebenarnya kurang begitu paham ya, maksudnya penilaian mereka dari mana. Karena waktu itu ada cukup banyak tes, mulai dari psikotes ada, terus ada khususnya intelijensia itu, jadi kita dikasih pertanyaan, kita yang suruh jawab. Dan juga ada di hadapan juri atau gimana? Ada penilaiannya khusus. Oh, khusus. Ada penilaian khusus. Jadi waktu itu pemilihan intelijensia itu ada 3. Jadi 3 pemenang. Oh, 3 pemenang. Jadi dari sekian kontestan yang menang tuh hanya 3. Nah waktu itu kita dikasih pertanyaan, jadi hadap-hadapan kayak gini. Dikasih pertanyaan, nanti kita jawab. Jawabnya pun rata-rata logika sih pertanyaannya. Oh, kayak psikotes ya? Tiba-tiba tes gitu. potensi akademik. Kayak TPA. Cuma lebih membahas masalah sosial. Jadi menurut kamu kalau misalnya ada kasus seperti ini, baiknya seperti apa? Nah kita jawab. Terus penilaiannya nggak cuma dari situ, setahu saya ada juga kayak kita dibentuk kelompok, nanti kita dilihat dari FGD. Apa itu? Forum group discussion. Discussion ya. Kayak diskusi gitu. Nanti dinilai sama si penilaiannya itu. Ya kayak gini aja, kayak ikut beasiswa apa gitu ya, dites kayak gitu. Nah, persis kayak gitu. Dan diumumkannya pas waktu pentas. Iya, waktu malam final itu baru dikasih tahu. Oh, ternyata ini gitu loh hasilnya. Luar biasa ya. Jadi memang Putri Indonesia ini selain harus apa ya istilahnya tuh berbakat, juga harus pintar ya. Ya memang harus pintar ya. Knowledge tentang apapun, termasuk knowledge tentang daerah yang diwakili kan harus tahu, paham di luar kepala gitu tentang Jawa Barat gitu kan. Wah, luar biasa. Gimana perasaannya nih ketika terutama keluarga ya? Anak saya itu bapak ibu pasti gimana, bangga atau apa ketika anaknya masuk ke nasional dan terpilih sebagai Putri Indonesia berbakat dan Putri Intelijensia kedua gitu. Gimana itu perasaan orang tua, bapak ibu? Ya semoga mereka senang ya. Sebenarnya layaknya pada orang tua pada umumnya ya, pasti mereka merasakan ya bangga sih ya. Dan saya sebenarnya nggak tanya langsung ya, papa mama gimana perasaannya, enggak. Anak bungsumu ini? Iya, aku ada di panggung ini gitu ya. Enggak, saya nggak tanya secara langsung. Cuma saya berharapnya saya bisa membuat mereka bangga gitu dengan step saya ini. Ya, gitu. Luar biasa. Nih, I was wondering ya, kalau ngomongin Putri Indonesia ini kan ada masa karantina ya. Iya. Nah ini saya mumpung ada pelaku sejarahnya yang ikutan, itu namanya kajian ini kan ikutan ya. Aku ya. Mumpung ada orang ikut Putri Indonesia saya penasaran gitu. I was wondering gitu. Dari dulu ada istilahnya karantina tuh beauty camp ya, apa namanya? Karantina. Oh karantina, beda ya beauty camp. Beauty camp tuh jadi itu ya pelatihan khusus sebelum kita ikutan. Dua-duanya harus diikuti ya? Sebenarnya lebih baik cuma kalau saya waktu itu nggak sempet kan, nggak sempet. Jadi saya ikutnya karantina aja. Jadi yang diwajibkan dari Putri Indonesia-nya itu karantina. Kalau beauty camp ya untuk bekal kita sendiri gitu. Ya udah di karantina deh kita ngomongin apa yang dilakukan, apa yang kalian alami di situ selama berapa hari? Berapa hari? Sepekan? 2 minggu lebih. 2 pekanan ya. Itu ngapain aja sih kalian seluruh peserta 39 dari berbagai provinsi, seluruh provinsi ya? Itu SMA kelas berapa itu? Aduh, itu kalau dijelaskan bisa sampai besok. Intinya aja. Intinya, jadi kita itu pertama itu ya jelas ya yang nilai yang saya dapat ya itu kebersamaan. Karena kita dari pagi sampai malam bahkan bisa sampai subuh ya, itu bersama terus gitu ya. Entah itu buat pembekalan materi kan ada yang dari menteri, ada yang dari dari menterinya langsung ngisi. Ada juga dari nggak menteri langsung sih, maksudnya kementerian gitu ya. Terus ada juga ya banyak pemaparan dari mereka yang membuat kita jadi tahu. Jadi kan saya biasanya dengerinnya kan yang seputar kesehatan, seputar kedokteran. Begitu saya dengerin, wah ini bermanfaat nih. Oke, nih bisa dapat ilmu dari situ. Selain kebersamaan yang saya dapat, ya itu kita harus kuat ya di situ karena itu tuh kita start subuh. Subuh itu ya kita harus on gitu ya. Seenggaknya kita basic make up segala macam itu tuh jalan terus sampai subuh lagi. Biasanya di tengah malam terakhir itu tuh kita latihan buat koreografi di hari final. Jadi itu lumayan itu. Menguras mental dan menguras fisik ya. Tapi kalau mental ya
Kalau mental sih jauh. Itu lebih keras di kedokteran aku. Oh iya. Pressure-nya jauh. Kalau ini kan kita lebih fun ya. Maksudnya meskipun itu sebuah kompetisi, tapi karena saya senang di situ, saya ngerasanya fun. Tapi kalau pressure di kedokteran itu beda. Jadi kalau ditanya mentalnya lebih digembleng di mana ya, jelas di kedokteran. Sekali salah membahayakan banyak orang. Betul, membahayakan nyawa ya. Membahayakan nyawa. Salah diagnosis apa? Ya, malpraktek ya, malpraktek benar, bisa dituntut kan. Bisa dituntut. Terus kalau bilang capek ya jelas ya tubuh normal kan harusnya kan ada waktunya untuk istirahat. Tapi ya dibalikin lagi, kalau misalnya dibandingin sama kedokteran ya jauh lebih capek kedokteran. Jadi dengan karantina meskipun terlihatnya capek, tapi saya akui kedokteran lebih juara. Ada koas. Ya itulah. Ya. Ada unforgettable moment gak waktu karantina yang membuat dirimu tuh seorang Jeanita Kurniasari itu insight banget nih dalam hidupku gitu, gak bakal terlupakan, ada gak? Ada. Apa itu? Jadi waktu itu kan ada Malam Bakat itu di Gandaria City waktu itu. Gancit yang saya mempresentasikan tarian itu termasuk di Malam Bakat. Jadi Malam Bakat itu ada 3 yang dipertontonkan. Pertama fashion show gaun. Yang kedua itu bakat kita. Waktu itu saya tarian. Yang ketiga itu traditional kostum. Nah itu waktunya itu mepet-mepet kan. Jadi kita harus bener ready terus gitu ya di malam itu. Ada base camp juga di situ. Waktu harus ganti untuk Malam Bakat yang harus menampilkan tarian, itu celana saya cari-cari nggak ada. Hilang? Iya, awalnya tuh hilang. Jadi tuh kostum saya waktu itu untuk tarian kan serba putih gitu ya. Kan menggambarkan burung merpati. Jadi serba putih dari atas sampai bawah serba putih. Waktu saya cari-cari semuanya ada kecuali celana. Saya udah taruh itu tuh di satu spot supaya ya saya nggak kecolongan gitu ya. Jadi kalau mau nyari gampang. Tapi begitu saya cari di spot itu, waduh celana saya kemana ya? Itu bener-bener aduh gimana kalau nggak bisa tampil, kalau misalnya jadi nggak maksimal, karena kan kalau misalnya pakai kostum lain jadi nggak bagus ya. Jomplang ya. Jomplang. Waktu itu saya sempat mikir apa saya harus pinjam legging orang lain gitu ya. Cuma kan yang punya legging putih itu jarang banget. Terus saya mikir pakai legging hitam aja gitu ya. Siapa yang punya nggak apa-apa saya pakai. Yang penting saya maju gitu. Tapi so must go on ya. Karena itu waktunya bener-bener didedet banget, bener-bener mepet banget kayak kamu maju, ayo maju gitu. Waktu itu meskipun saya panik, jelas ya panik ya, itu mau show yang nonton mungkin ada di Gandaria City, tapi kan itu dipertontonkan juga bisa di YouTube, orang bisa lihat, se-Indonesia bisa lihat. Waktu itu saya panik, jujur saya panik. Tapi saya diem, saya doa sama Tuhan. Ya saya berpikir Tuhan, ya saya ingin memberikan yang terbaik. Tapi kok hilang ya? Tolong bantu saya, waktu itu saya bilang, tolong bantu saya, tolong lancarkan. Dari situ saya mulai tenang. Saya sempat nangis di situ. Oh nangis ya? Sempat nangis tapi karena saya takut bukan nangis cekegukan ya, tapi nangis. Oh enggak, nanti mau lontur dong. Make up. Itu ya. Nah terus kan kelihatan orang kan kalau nangis, kalau terlalu lebay gimana ya. Saya pokoknya ngerasain yang benar-benar, aduh saya ingin memberikan yang terbaik. Saya juga harus gimana ya gitu. Terus saya minta sama Tuhan itu, saya coba tenang, saya coba cari-cari lagi. Itu tuh memberikan kekuatan ya dengan kita berdoa. Itu doa apapun ya. Maksudnya kan kita keyakinan ya masing-masing ya. Itu memberikan ketenangan untuk saya. Jadi saya coba cari lagi, ternyata ada di ujung sana. Keselip ya? Iya, tapi ada di ujung gitu. Jadi saya minta barangnya di sini, dia tuh udah di sana gitu. Kan jadi ya itu entah ya, mungkin orang lain juga lagi buru-buru ke bawah, terus ya udah gitu. Ya biasa kan itu ya, lagi riweh ya. Terus ya itu ketemu, wah itu bener-bener bersyukur sekali. Wow, gitu. Itu unforgettable moment banget unforgettable banget. Jadi saya ngerasa dalam keadaan apapun kita nggak boleh sampai down, nggak boleh sampai hilang harapan. Karena percayalah Tuhan udah menempatkan kita di suatu posisi, Tuhan pasti bantu untuk lancarkan. Gitu. Itu yang membuat dirimu tuh nggak bakal lupa ya kejadian kayak gitu ya. Benar. Luar biasa sih. Siap. Apa ada additional time? Beberapa pertanyaan yang memang ini penting mungkin untuk menginspirasi teman-teman yang lain gitu.
Putri Indonesia kan sebagai sosok yang memang menjadi istilahnya apa ya, contoh gitu ya bagi perempuan-perempuan Indonesia lain gitu, putri-putri Indonesia lain. Karena Putri Indonesia, saya yakin ya foundernya, kan ini Yayasan Putri Indonesia kan, itu diadakan untuk juga memberikan inspirasi bagi yang lain gitu, termasuk value tentang kepedulian sosial gitu kan. Kan saya juga lihat gitu, ada beberapa kali teman-teman berkunjung ke mana namanya tuh, panti asuhan. Kalau nggak salah ya, waktu dulu-dulu tuh Putri Indonesia, terus kemudian bakti sosial. Nah, value itu apa yang menurut Anda gitu, Janita Kurniasari, seorang Janita Kurniasari mendefinisikan sebuah kepedulian gitu, apalagi dirimu kan seorang putri Indonesia gitu, Jawa Barat gitu. Apa sih kepedulian bagi kita nih, harus peduli seperti apa gitu? Menurut saya kepedulian itu bukan hanya tentang saya atau aku. Karena kita hidup di dunia ini gak cuma kita aja isinya. Kita gak ada orang lain, kita gak bisa hidup. Jadi menurut saya peduli itu berarti kita mengetahui juga kondisi orang lain, dan kita bisa ambil andil di situ. Kita bisa bagikan apa yang kita miliki. Yang kita miliki itu gak cuma uang ya. Dari ilmu, dari pola hidup yang kita bisa kasih contoh ke mereka, itu udah bisa kita bagikan. Itu udah termasuk kepedulian buat saya. Jadi mungkin orang berpikir suatu kepedulian tuh kalau kita ngasih sesuatu dalam berupa bentuk materi. Kalau menurut saya tidak hanya itu gitu. Gak cuma materi, karena masih banyak banget yang bisa kita bagiin. Contohnya untuk anak-anak yang kurang pendidikannya, kita kasih uang, apa mereka bisa pinter? Enggak kan? Gitu. Kita kasih misalnya ilmu, misalnya orang atas ya, kasih guru di situ, itu kan akan lebih bermanfaat dibandingkan materi. Jadi kepedulian sosial itu bukan hanya sekedar saya, tapi kita. Kepedulian itu bukan hanya sekedar materi, tapi banyak di luar hal materi yang bisa kita bagikan untuk orang lain gitu. Kalau di saya ya sesuai bidang saya ya, saya kajian bagikan sendiri di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan, dan sepengalaman Anda gitu, apa yang pengalaman kepedulian sosial apa yang menarik bagi Anda gitu? Apa yang pernah Anda lakukan bersama, misalnya dengan Putri Indonesia atau dengan komunitas yang Kak Jan sendiri punya, apa misalkan sebagai dokter misalkan apa? Kalau kepedulian sosial, waktu itu saya suka berkunjung sih, maksudnya ke yayasan misalnya, atau ya meskipun bukan hanya materi ya, tapi kan kita juga bisa support mereka, bisa temenin mereka cerita dan lain-lain. Itu contoh yang lumayan sih. Apakah nanti misal ada yang mengajak nih Kak Jian untuk ikut serta dalam kolaborasi kebaikan, misalnya dengan kepedulian sosial, terutama dengan ekspertisnya Anda ya sebagai dokter gitu ya, bakti sosial misalkan, kesehatan gratis, itu mau nggak sih kalau diajak kayak gitu-gitu? Seru sih. Seru. Ada kepikiran untuk, gue tertarik nih, aku ingin ikut nih. Ada kepikiran ke sana nggak? Misalnya ada yang ngajak pengen. Saya punya yayasan gitu ya. Atau let's say gini lah, Dompet Duafa gitu, ada yayasan namanya Dompet Duafa, ngajak kajian itu untuk, ayo Kak Jan, kita lakuin misal cek kesehatan gratis yuk, misal di daerah tertentu gitu. Mau nggak kayak gitu? Mau. Karena saya mau sharing satu lagi. Waktu itu yang cukup mengena juga, maksudnya selain cuma berkunjung gitu ya, saya pernah waktu itu di klinik agak pedesaan sih. Masih di Jawa Barat? Jawa Barat, cuma ya udah agak hilang sinyal ya di situ ya. Di mana? Di Cikawari waktu itu. Cikawari itu masih kabupaten? Pasir Impun. Pasir Impun atas. Oh iya. Di situ, jadi di situ sih lebih untuk melayani ya, kalau menurut saya. Dan saya bertemu orang-orang yang hebat di sana. Jadi di situ ada dokter, jadi misalnya saya dokter, ada perawat juga yang memberikan pelayanan, dan ada juga guru-guru. Jadi mereka ngasih pelajaran untuk anak-anak di situ secara sukarela gitu ya. Jadi misalnya mereka habis sekolah diajarin lagi misalnya bahasa Inggris, diajak main, dan jadi ngasih ilmu juga gitu buat mereka. Itu seru. Iya, itu seru. Jadi nggak cuma kesehatan aja, tapi di satu tempat itu tuh full untuk anak-anak. Komprehensif ya, apa ada pendidikan
pendidikannya. Jadi itu seru banget sih. Dan dirimu excited ya kalau diajak kayak gitu ya? Oke, nanti saya ajak ya Kak Jan ini kalau ada aktivitas sosial mungkin bareng NGO kayak Dompet Duafa gitu, kita ajak untuk ya jangan jauh-jauh lah, kayak tadi di Pasir Imput lagi juga boleh atau di Kota Bandung, karena ini sesuatu gitu. Ini apalagi Kak Jan kan sosok Putri Indonesia, siapa tahu bakal memotivasi, menginspirasi orang lain juga ikut serta gitu. Ya kayak gini nih Kak Jan nih harapannya. Wah Kak Jan ya, udah mah cantik, pinter, ternyata masih mau loh berbagi dengan sesama. Itu kan sesuatu ya. Iya. Sepakat? Sepakat, setuju. Luar biasa ini. Terakhir nih mungkin ya, apa ya, ke depan. Dirimu kan sebagai Putri Indonesia Jawa Barat 2020, apa sih mimpi yang ingin dicapai dengan titel sekarang? Apa mimpi ke depan yang ingin digapai? Kalau mimpi ke depan, ya sama kayak tujuan utama saya ya. Saya ingin bantu orang. Jadi saya ingin menjadi seseorang yang sukses. Jadi ukuran sukses untuk saya tuh bukan berarti kita memperkaya diri sendiri. Ukuran sukses buat saya itu di mana apa yang saya rasain, kebahagiaan yang saya punya bisa saya bagiin untuk orang lain. Dan syukur-syukur ya, kalau saya kan di bidang kedokteran ya, saya bisa semakin meningkatkan taraf kesehatan di Indonesia. Entah itu nanti kerjasama dengan siapapun siapa tahu ada yang jadi pingin kerjasama gitu ya. Kan itu kan bagus juga ya, apalagi lagi di tengah corona gini. Ya, lagi masa pandemi ini memang butuh kolaborasi banyak. Sebenarnya. Siapapun itu, yang penting tujuannya sama gitu ya. Iya, tuh. Mungkin terakhir ini last ya, closing statement mungkin buat sobat baik semua yang siapa tahu yang dengar, yang nonton nih di The Podcast di Jabar TV, ada yang mau juga jadi Putri Indonesia. Tip and tricks tip and trick atau yang gini lah, istilahnya apa yang ingin disampaikan. Misalkan bagi mungkin berapa sih, boleh tahu syarat untuk masuk Putri Indonesia tuh berapa umurnya? 25. Maksimal. Minimal tuh kayaknya 18 ya. Saya SMA juga ya, SMA kelas 3. 18 sampai 25. Harus single ya? Oh, yang penting belum menikah. Iya, maksudnya tuh single tuh belum menikah maksud saya. Belum menikah. Belum menikah kan? Belum menikah dan belum memiliki anak. Itu apa gitu yang harus dipersiapkan gitu. Dan mungkin di awal juga udah ada notice sih, maksudnya harus punya modal value yang kuat, harus ada pengalaman. Nah, apalagi nih buat sobat baik gitu yang wah nih nonton podcast ini memotivasi saya, menginspirasi saya untuk melakukan hal yang sama seperti Kak Jan ini. Iya. Tips and trick secara singkat ya. Ya, singkat aja. Secara singkat itu yang pertama intinya harus percaya diri. Percaya diri. Karena setiap orang punya potensi masing-masing. Jangan dengan kita melihat kontestan lain kita jadi ngerasa minder. Karena balik lagi, potensi orang tuh masing-masing. Kita harus bangga dengan potensi kita. Karena dengan kita percaya diri, aura kita jauh dong akan lebih keluar ya. Orang akan lebih yakin sama kita. Tapi kalau kita jadi minder, gak percaya diri, orang mau percaya sama kita gimana kalau kita sendiri gak percaya sama diri kita sendiri. Yang kedua, kita harus tahu kekurangan kita di mana. Jadi list kekurangan kita apa. Bukan malah dihindari ya. Nah itu bukan. Malah harus diketahui. Kita harus berani korek diri kita sendiri. Kekurangan di mana. Terus gimana cara mengemas kekurangan itu menjadi suatu kelebihan. Memang gak semua kekurangan bisa jadi kelebihan. Tapi ada beberapa, misalnya saya kurang di public speaking. Saya mau deh latihan public speaking. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena ya semuanya gak ada yang instan. Gak ada yang gak belajar terus tiba-tiba jadi expert gitu, gak ada. Semua itu proses, semua itu butuh waktu, semua butuh belajar. Jadi jangan pernah capek untuk belajar. Yang ketiga, jangan menyerah. Saya pun kalau misalnya di 2018 saya udah gitu ya menyerah di keadaan itu ya. Saya belum tentu bisa berdiri di sini, duduk di sini ya lebih tepatnya ya. Betul. Belum tentu saya bisa mendapatkan apa yang saya bisa bagikan sekarang. Jadi kalau misalnya kalian udah punya mimpi, ya usahakan terus, jangan menyerah. Usahakan yang terbaik, perjuangkan yang terbaik, jadi versi yang terbaik dari diri kalian. Dan yang paling penting ini doa. Kekuatan doa dan ini ya, ridho orang tua. Ya betul. Restu orang tua. Betul. Jadi mau kalian sekeras apa usahanya, tapi kalau Tuhan gak kasih restu,
itu ya nggak bisa. Jadi percaya meskipun jadi kalau misalnya kalian udah di step-step kalian, misalnya untuk mencapai mimpi, bahwa itu dalam doa. Percayakan bahwa Tuhan itu kan kasih yang terbaik. Rencana Tuhan itu yang terbaik di waktu yang terbaik gitu. Super sekali Sobat Baik ini dari Putri Indonesia Jawa Barat 2020. Wah, thank you banget ini Kak Jian sudah mau berbagi cerita. Ya. Karena ya jarang juga orang tahu gitu how to menjadi Putri Indonesia ini, bagaimana step-stepnya gitu kan. Saya juga waktu dulu nggak tahu ya. Itu dulu gimana tuh? Cari tahu gak gimana caranya masuk atau jadi peserta Putri Indonesia tuh gimana dulu? Waktu dulu, jujur waktu tahun 2018 saya bener-bener coba aja gitu ya. Memang ada pengumumannya ya? Jadi ada pengumumannya, ada. Di mana itu pengumumannya? Itu tuh waktu itu teman saya. Saya ingat banget teman saya. Teman saya tuh tahu banget kalau saya ingin ikut Putri Indonesia. Itu namanya Wulan ya. Mulut ke mulut berarti ya informasinya ya. Terus di Instagram mungkin ada. Cuma waktu itu kan saya kurang memperhatikan Instagram ya. Jadi dia kasih tahu saya, ayo kamu daftar. Aduh dia baik banget yang mengingatkan saya ya. Sebut namanya silakan, siapa namanya? Wulan, terima kasih Wulan. Wulan. Kamu orang baik. Iya dia yang mengingatkan saya karena jadi waktu itu kontrak saya nggak apa-apa ya cerita sedikit ya. Oh boleh. Sedikit nanti di-cut aja juga. Gak apa-apa. Jadi waktu saya mau daftar itu sebenarnya saya juga ya kayak terjun bebas juga ya karena itu bukan bidang saya. Beauty pageant saya nggak pernah ikut, kayak Mojang Jejaka saya nggak pernah ikut. Nah waktu itu banyak kontrak, terutama dari teman-teman kedokteran karena posisinya minggu ini karantina di Jawa Barat, di Bandung ya waktu itu. Waktu masih kuliah waktu itu atau sudah? Nah udah beres. Udah beres. Udah beres. Tapi minggu depan tuh ada ujian nasionalnya kedokteran. Jadi kayak hidup dan mati saya di situ gitu loh. Ini lulus apa enggak jadi dokter gitu ya? Iya itu. Jadi minggu ini karantina di Jabar, minggu depannya itu ujian kedokteran, kayak ujian nasional. Nah banyak temen yang kontra karena mereka berpikir gini, ujian kedokteran itu susah banget. Kalau kamu nggak lulus, kamu harus ngulang. Iya ngulang tuh maksudnya tunda berapa bulan lagi, terus bayar lagi, itu cukup cukup lumayan ya. Maksudnya masa kamu harus ya merelakan kedokteran gitu ya. Nah teman saya tuh waktu itu banyak yang bilang kayak gitu, gila apa mau ikutan kayak gitu ya, mau ujian malah ikutan kayak gitu. Tapi waktu itu makasih mama ya. Mama saya benar-benar menguatkan. Jadi mama saya bilang saya harus memilih keduanya, nggak perlu milih salah satu karena mama saya percaya saya bisa menjalani keduanya. Jadi saya benar-benar usahakan yang terbaik di keduanya dan puji Tuhan lancar. Dua-duanya aman ya, dua-duanya lancar ya. Ya meskipun orang ngelihatnya juara 3, tapi saya benar-benar bersyukur ya di situ karena saya bisa membuat langkah, saya bisa masuk di bagian Putri Indonesia dengan menjadi juara 3-nya di Jabar gitu. Mantap. Luar biasa. Jian Natasha Kurniasari, thank you for coming. Ya, terima kasih thank juga. You for visiting the podcast di Jabar TV. Thank you for sharing, thank you for inspiring kita semua ini. Ya, sama-sama. Ya, harus berprestasi ya. Kita hidup di dunia ini, hidup cuma sekali, harus bermakna, harus berprestasi ya. Semoga selalu menginspirasi ya. Amin. Dan tadi ya, kalau saya mau ajak kolaborasi kebaikan misalkan, boleh. Bakti sosial atau apapun ya. Mau ya? Mau, tapi kalau di tengah corona gini ya, cukup diperhatikan ya. Pasti harus ada beberapa protokol kesehatan harus kita patuhi gitu. Karena takutnya malah ini ya memperparah keadaan ya. Dan kita doakan semoga sukses selalu untuk Kak Jian. Terima kasih. Apapun lah ya, dari karir, kemudian dari saya juga memperhatikan, nanti saya follow ya IG-nya ya. Waduh. Follow back juga ya ini Jabar TV, melihat wah aktif juga gitu di IG kayak IG live gitu tentang kedokteran gitu. Wah, salut, nanti saya follow back ya. Oh iya. Thank you sekali lagi, thank you so much. Have a nice talk with you. Ya. Semoga Sobat Baik juga mendapatkan inspirasi. Terima kasih. Saya Yogi Ahmad Fajar. IG-nya apa? Jean Subagio, Jean Soe Bagio. Nanti ya follow. Ada, nanti edit mah ada nanti sama Kang Arif ini tim podcast. Thank you so much sudah atas perhatian Sobat Baik semua. Saya undur diri. Si Yogi Ahmad Fajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.